Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2996 Tu Ding Feng. Ambil hidupmu. Permaisuri surga juga menjadi gila, dia menghancurkan medan bintang dengan pedangnya, dan 3 kaisar yang dipenggal kepalanya berbalik ke samping. Aku tidak percaya. Ketiga kaisar juga mengerutkan kening, dengan wajah ganas, menggertakkan gigi, dan mereka semua membuka hukum terlarang di jalan kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan dimulai lagi, dan itu juga barisan 1v3. Kaisar Dianfeng tidak mempercayainya, tetapi setelah pertarungan, dia pada dasarnya mempercayainya. Melolong keras, tidak ada gunanya. Kaisar wanita dari kehancuran timur menentang langit, dan kaisar wanita dari pengadilan surgawi juga mendominasi. 2 kaisar wanita, seperti 2 dewa iblis wanita, 2 dewa iblis wanita gila, 1 orang dan 3 kaisar, bertempur jauh-jauh dari langit barat ke bintang timur. Kaisar, ini kaisar agung. Orang-orang biasa meraung, melihat Jining Suang, air mata mengalir di mata mereka, pertempuran itu begitu menyedihkan sehingga mereka akhirnya selamat sampai kaisar muncul dari surga. Benar-benar selesai. Pertempuran antara surga dan dunia bawah telah berakhir, dan kedua kaisar, langit dan dunia bawah, memandang dunia manusia dan bergumam pada diri mereka sendiri. Gadis kecil itu benar-benar luar biasa. Dia melanggar 2 tabu. Di bawah perampokan kaisar, dia secara paksa membuka batas warisan darah. Dia tidak memiliki penglihatan tentang kaisar, dan membuktikan jalan melawan langit. Dia juga menciptakan mitos baru. Dia melampaui Donghua dan menjadi kaisar termuda di surga. Ayahku adalah dewa perang yang tak tertandingi. Ibuku akan menjadi permaisuri yang paling menakjubkan. Apa yang dikatakan Ye Fan sebelum kematiannya masih sangat benar. Ayahnya memang dewa perang yang tak tertandingi. Ibunya memang permaisuri yang paling menakjubkan. Tapi harga menjadi seorang kaisar juga tragis. Dia berkhotbah, dan dia jatuh. Permaisuri, ini permaisuri, dia kembali. Kaisar Zuntua yang masih hidup di area terlarang menangis begitu melihat Ruoxi. Seorang kaisar wanita adalah panggilan dari jiwa. Meskipun itu bukan permaisuri yang lengkap, bahkan di depan permaisuri sejati, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi semut, tetapi tubuhnya mencerminkan punggung itu, menakjubkan, berbakat, perubahan, keabadian, keindahan, dan supremasi. Dia adalah Supreme of Myriad Domains yang sebenarnya. Rencana abadi, permainan dengan langit, bahkan satu bayangan saja sudah cukup untuk mengguncang kubah langit. Mata kedua kaisar Tianming dan Ming memandang Ruoxi, sedikit linglung, sedikit kabur, dan selalu ada bagian kenangan kuno yang menari di lautan dewa. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan juga telah menjaga selama bertahun-tahun, hanya menunggu dia yang sebenarnya untuk kembali, untuk melanjutkan kekekalan yang mengejutkan dan belum selesai di masa lalu. Dalam pertempuran itu, Gu Tianting kalah, dan Chang Sheng juga kalah, tetapi harapannya belum padam, dia masih di sana, Chang Sheng masih di sana, dan keyakinan abadi akan menyalakan kembali kejayaan itu. Melihat permaisuri kehancuran timur dan permaisuri surga, mata kedua kaisar memandang ke satu sisi dengan sangat tak tertahankan. Itu harus menjadi sebidang tanah murni, satu-satunya sebidang tanah murni di langit dan langit berbintang. Meskipun ada gunung mayat, sungai darah mengalir, dan bendera perang yang rusak, tidak ada perang di sana. Sosok itu melayang dengan tenang. Itu adalah Ye Chen, dia belum mati, dan dia menahan napas, tetapi dia tidak jauh dari kematian. Dia mengorbankan segalanya dengan darah, dan tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Belum lagi mereka, bahkan jika permaisuri surgawi kuno hadir, dia mungkin tidak dapat menariknya keluar dari gerbang neraka. Silsilah tubuh suci, garis keteguhan, dan garis keselamatan adalah benar, Bai Yuan adalah, Chen Zan adalah, dan Kaisar Huang juga Ye Chen hari ini juga melanjutkan nasib mereka yang penuh lubang. Setiap saat, ekspresi Kaisar penuh dengan kekaguman pada Ye Chen, dan kekaguman pada nadi ini. Jika bukan karena dia berjuang untuk 9 kaisar, Jining Suang tidak akan bisa membuktikan Tao, dan Ruoxi mungkin tidak akan bisa cocok satu sama lain.
Tubuh suci mungkin tidak dapat mengendalikan situasi pertempuran, tetapi itu menyalakan api harapan yang seharusnya dimusnahkan. Dan dia adalah minyak pelita dari api harapan, nyalanya menyala, tetapi minyak pelita padam. Bertarung. Pikiran kedua kaisar dibawa kembali ke kenyataan oleh raungan rakyat jelata. Kedua permaisuri sedang bertarung, dan para biksu dari surga juga bertarung. Harapan tersulut, dan cahaya kuno menyebar ke seluruh dunia satu persatu. Semangat juang mereka telah mencapai puncaknya sejak mereka mempraktikkan Taoisme, dan mereka berjuang kembali sedikit demi sedikit dari wilayah yang hilang. Engah, engah, engah. Dibandingkan dengan surga, moral iblis surgawi dan iblis jahat telah turun drastis. 3 dari 9 kaisar puncak telah dihancurkan, dan tidak satu pun dari 6 kaisar yang tersisa dapat berdiri teguh setelah dipukuli oleh kedua permaisuri. Pelatih tidak dapat mempertahankan situasi, jadi di mana mereka memiliki keinginan untuk bertarung. Bahkan jika surga tidak bertarung, mereka masih ingin mundur. Ada apa? Ada apa dengan ini? Ada lebih dari 20 kaisar agung bola-balik. Jika ada level menengah, ada level menengah, dan jika ada level puncak, ada level puncak. Jika Anda memiliki kartu truf yang bagus, Anda akan memenangkan situasi. Bagaimana Anda bisa bermain seperti ini? Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang di surga bergoyang, karena perang besar antara Kaisar dan Dao, karena perang besar di antara langit, karena jalan Taiko, karena Ruoxi, karena dia, dan meninggalkan Dacu, alam semesta yang kacau balau bahkan lebih kacau. Ada perang di semua sisi langit berbintang, awan mendung, kilat dan guntur, retakan di angkasa satu demi satu, dan retakan di lubang hitam juga sering meledak ke dalam retakan, atau hilang dalam kabut, atau ditarik ke dalam hitam lubang. Ada lubang di mana-mana. Aku tidak percaya. Itu masih baris ini, yang seharusnya eksklusif untuk Kaisar Iblis Surgawi. Setiap kali dia kalah, setiap kali dia dipukuli dan tidak dapat menemukan jalannya, dia akan selalu memiliki 3 kata ini. Hari ini, itu sama. Apakah itu permaisuri dari hutan belantara timur atau permaisuri surga, mereka begitu kuat sehingga mereka putus asa. Tubuh kaisar diledakkan lagi dan lagi, dibentuk kembali lagi, dan diledakkan lagi dan lagi. Hukum terlarang, di depan kedua permaisuri, sepertinya sudah menjadi pajangan. 1 lawan 1 tidak cukup untuk ditonton, dan pertarungan kelompok tidak cukup untuk ditonton. Yang paling penting adalah kedua gadis itu seperti 2 orang gila, keduanya memiliki batas suksesi darah, dan pertarungan itu disebut disengaja, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, menyerang dengan nyawa mereka, memukul sampai mati. Mereka dulu meremehkan batas suksesi darah, tetapi sekarang mereka benar-benar tahu bahwa keadaan ini adalah hal yang baik. Jika Ekaristi dibuka, masih bisa dibawa, dan jika Kaisar dibuka, itu akan lepas kendali. Engah. Bunga darah Kaisar Dao masih sangat cerah. Kaisar puncak ketiga dimakamkan, dan tubuhnya ditebas oleh Kaisar wanita surga dengan pedang, bahkan Dao Yuan Shen Kaisar tidak dapat lepas dari penindasan dengan telapak tangan, dan tubuhnya hancur dalam ratapan. Engah. Setelah itu, Kaisar puncak ke-6 dipaku ke Sutian dengan pedang oleh permaisuri Dong Huang. Ketika Jining Suang menghunus pedangnya dan berjalan di atasnya, tubuh Kaisar runtuh, dan roh primordialnya runtuh. Ketika diledakkan, saya tertekan sampai kematianku. Aku dibunuh oleh seorang Kaisar junior kecil dengan 1 pedang. Ketika orang-orang lewat, mereka bahkan tidak memandangnya. Itu adalah ketidaktahuan telanjang. Engah. Diiringi dengan mekarnya darah, Kaisar puncak kedua juga memasuki gerbang neraka. Dia berlari kencang, tapi dia tidak secepat permaisuri surga. Setelah melarikan diri, dia ditusuk oleh pedang permaisuri dari belakang, yang merupakan pedang memusnahkan jiwa. Tubuh Kaisar jatuh, dan setiap inci darinya berubah menjadi abu terbang. Engah. Puncak ke-8 mati, tanpa urutan tertentu. Tubuh Kaisar tidak terlalu tahan. Dia dipukuli menjadi lumpur darah oleh telapak permaisuri belantara timur. Jiwa melarikan diri, dan kaki serta kakinya mati rasa, tetapi dia tidak dapat melarikan diri terbunuh Jining Suang sebuah serangan pedang. Jika Anda tidak memasuki gerbang neraka, Anda akan dipotong ke dalam gerbang neraka. Sejauh ini, dari 9 kaisar puncak, 7 telah dihancurkan. Hanya kaisar puncak pertama dan ke-9 yang tersisa, keduanya tidak berani bertarung, menyeret tubuh berdarah mereka, ingin melarikan diri kembali ke pilar Optimus dan alam iblis surgawi. Dewa-dewa ini sangat menjijikkan. Ledakan. Permaisuri surga melangkah melintasi galaksi dalam 1 langkah,
menutupi alam semesta dengan tangan geokristalnya, menghancurkan langit dan bumi. Engah. Tubuh Kaisar Puncak pertama langsung berubah menjadi kabut darah, dan roh primordial dari jalan Kaisar juga hancur dan terdistorsi. Dia ingin berdiri, tetapi dia tidak bisa berdiri. Kekuatan ilahi dari jalan Kaisar adalah sudah menjadi pajangan bahkan tidak bisa menopang telapak tangan permaisuri. Aku tidak mau. Kaisar Puncak nomor 1 mendesis, matanya merah darah, ganas dan menakutkan, tetapi itu tidak berguna. Ledakan. Permaisuri menamparnya, dan langsung berubah menjadi abu. Ketika dia datang ke surga lagi di tahun baru, dia akan menghancurkanmu. Dibandingkan dengan Kaisar Puncak pertama, Kaisar Puncak ke-9 jauh lebih beruntung. Seperti cahaya Kaisar, ia menjangkau 8 bidang bintang dan melarikan diri ke Optimus Pilar. Di antara 9 Kaisar Puncak, dia mungkin bukan yang terkuat dalam kekuatan tempur, tetapi dalam hal kecepatan, dia pasti yang terbaik. Ambil hidupmu. Permaisuri Dong Huang yang gila tiba sesudahnya. Kembali. Kedua Kaisar, Tianming dan Ming, mendesis serempak. Ji Ningsuang tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa setelah memasuki pilar Optimus, Kaisar Iblis Surgawi tidak akan ditindas oleh surga. Tidak hanya dia tidak akan ditekan, tetapi dia juga akan diberkati oleh kekuatan ilahi. Tidak ada yang penting itu adalah saluran untuk berkomunikasi dengan alam iblis surgawi. Jika dia mengejar alam iblis surgawi di sepanjang saluran, belum lagi dia adalah seorang kaisar junior, bahkan puncak tingkat kaisar langit akan musnah bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Sayangnya, kata-kata mereka masih terlambat. Permaisuri kehancuran timur sudah seperti sinar cahaya peri, mengejar kaisar puncak ke-9 dan memasuki pilar iblis Optimus. Dia gila, dia benar-benar gila, sangat gila sehingga dia diliputi oleh kebencian. Dia tidak akan menyerah jika dia tidak dapat menghancurkan Kaisar Iblis Surgawi, bahkan jika dia mengejar ke alam Iblis Surgawi, dia tidak akan ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada ledakan yang datang dari pilar sihir. Seharusnya Ji Ningsuang yang menyusul, dan telah memulai perang dengan Kaisar Puncak ke-9. Fluktuasi pertempuran menyebar ke dunia luar, dan pilar Optimus berdengung dan bergetar dari sisi ke sisi, dan mungkin runtuh kapan saja. Tidak hanya itu, tetapi juga halo kehancuran, dengan pilar sihir sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, dan iblis surgawi yang menjaga pilar sihir, apakah itu Raja Iblis atau Tentara Iblis, semuanya dimusnahkan satu per satu. 1. Mata Underworld Emperor memerah. Murid Daozu juga berwarna merah darah, menatap pilar Optimus. Jika pilar sihir runtuh, Ji Ningsuang tidak akan bisa keluar, tidak ada bedanya dengan kematian. Pertempuran di surga begitu sengit, hanya sampai dia menjadi seorang kaisar jika itu adalah dilipat ke dalam, itu tidak masuk akal. Orang-orang dalam keluarga Ekaristi baik-baik saja di mana-mana, tetapi mereka terlalu emosional, atau dengan kata lain, mereka terlalu terobsesi, dan mereka tidak akan pernah kembali ketika mereka mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sisi lain, permaisuri surgawi juga membunuh ke perbatasan alam semesta. Satu telapak tangan pada satu waktu, merobohkan 8 pilar setan langit yang tersisa satu per satu. Pilar sihir runtuh, dan iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya terkubur dalam lolongan. Tekanan pada para penggarap surga turun tajam, dan mereka membunuh dengan lebih ganas. Engah, engah, engah. Setan langit sengsara lagi, mereka dibunuh satu per satu, tidak ada setan langit yang melawan, tidak ada setan perusak yang memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka semua dalam pelarian dari atas ke bawah, Kaisar Puncak terakhir telah pergi, keretanya hilang, dan 8 pilar iblis langit semuanya hilang, hancur, dan masih berupa benang. Jangan masuk. Teriakan dari dua kaisar, Tianming dan Ming, bergema di langit melalui penghalang. Mereka secara alami memanggil Ruoxi. Pergi menemui permaisuri surga, dia telah mencapai pilar sihir terakhir. Dia juga orang gila, atau mungkin karena Cusuan dan Chuling, dia juga mengikuti pilar Optimus. Ups. Belum lagi Kaisar Ming, bahkan Daozu mengerutkan kening. Kedua gadis ini bukanlah penguasa ketenangan pikiran, mereka menjadi gila dan bisa melakukan apa saja. Episode 2997 mengolah alam manusia, menekan alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Di pilar ajaib, suara gemuruh sudah keras, tetapi bahkan lebih keras ketika permaisuri surga masuk. Pilar sihir yang sudah berdengung bergetar lebih keras, dan masih bergetar.
Ada juga beberapa pecahan kecil yang jatuh dari atas, dan itu sudah mulai meledak. Ledakan, bisa runtuh kapan saja. Itu dia, masih berjuang di dalam. Kedua kaisar tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa kaisar puncak ke-9 telah dipukuli oleh sebuah geng. Bajingan itu, dia pasti linglung, aku sudah berada di pilar Optimus, namun aku berani mengejarnya dan melawannya. Kalian orang-orang dari seluruh dunia melakukan pertempuran, jika kalian tidak membunuh orang. Bukankah ini sudah berakhir? Bodoh sampai bodoh, yang disebut wajah masih tidak perlu. Meskipun dia diberkati dengan kekuatan ilahi, meskipun kedua permaisuri ditekan, dia tetap berlari dengan sepenuh hati, tidak hanya berlari, tetapi juga berlari kencang, selama dia mencapai ujung yang lain, pahala dan kebajikannya akan hilang. Lengkap kedua permaisuri dapat dianggap sebagai penebus kesalahan mereka. Namun, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya serius. Dia ingin pergi, tetapi dihalangi oleh kedua permaisuri. Surga telah datang, apakah Anda masih ingin pergi? Ledakan. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, pilar sihir itu meledak lebih keras, dan lebih banyak pecahan jatuh berkeping-keping. Cepat, cepat, cepat. Kaisar dunia bawah mengucapkan 3 kata ini dengan geraman rendah, matanya tidak hanya merah, tetapi pupilnya juga menonjol. Cepat, cepat, cepat. Sehalus leluhur Tao, dia tidak tenang lagi. Pada saat ini, kalian berdua harus berhenti berkelahi, jika kalian tidak bisa keluar, surga tidak akan berdaya, dan rencana abadi akan hancur dalam 1 hari. Selain itu, apakah Ye Chen masih terbaring di sana? Bisakah Anda menyelamatkan orang terlebih dahulu? Mungkin itu akan sangat membantu, setidaknya ucapkan selamat tinggal. Aku tidak mau. Di bawah mata kedua kaisar, raungan datang dari pilar sihir. Mendengarkan nadanya, itu adalah kaisar puncak ke-9. Itu adalah ratapan putus asa. Faktanya, memang begitu. Di lorong gelap, tubuh kaisar ditampar menjadi kabut darah oleh kaisar wanita surga, dan jiwa kaisar dipotong menjadi abu terbang oleh pedang Jining Suang. Kaisar puncak terakhir juga menaiki jalan Huang Kuan, dan kedua kaisar menghela nafas lega. Fakta telah membuktikan bahwa orang yang tidak tahu malu tidak akan berakhir dengan baik. Kaisar yang tidak tahu malu akan menerima pembalasan. Misalnya, 9 kaisar puncak tanpa wajah dan tanpa kulit meninggal bukan yang terburuk, hanya lebih buruk. Bang bang bang. Ketika kedua kaisar lega, bang 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 terdengar satu demi satu. Dari 2 alam, itu adalah rangkaian petasan, masing-masing semakin keras dan keras. Setelah melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa itu bukan petasan, tetapi gelombang kedua pilar Optimus. Itu telah datang, dan itu tidak hanya datang. Jumlahnya sangat besar sehingga kedua kaisar terkejut. Itu bukan 1, tapi ratusan dari mereka. Ada pilar iblis surgawi hitam legam, pilar iblis-iblis merah, dan pilar iblis suci emas hitam. Mereka yang turun dari dunia bawah dan mereka yang turun dari langit berbintang, mungkin mereka datang tanpa urutan tertentu, setiap kali seseorang turun, terdengar ledakan, yang membentuk rangkaian petasan. Bersenandung, bersenandung. Bersenandung. Ratusan pilar sihir berdengung serempak, suara sihir terjalin, dan sangkar menggumamkan langit, dan roh jahat mengamuk, menutupi dunia manusia. Adegan itu benar-benar mengejutkan. Ini, setan langit dan setan jahat yang masih melarikan diri tanpa sadar menetap. Ada begitu banyak pilar sihir, termasuk setan langit, setan jahat, setan suci, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat yang sebesar itu. Pemandangan ini. Para kultivator surga yang masih mengejar dan membunuh iblis tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah itu pilar Optimus? Terlalu banyak orang yang datang, 1 kaisar keluar dari 1 pilar, yaitu ratusan kaisar dari negeri asing, dapat mengubah langit menjadi abu. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, terdiam dan menatap pilar iblis surga ke-9. Kaisar puncak ke-9 telah pergi, kalian berdua keluar. Ratusan pilar Optimus bukan hanya untuk bersenang-senang, mereka dihancurkan sebelum kaisar datang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika kedua kaisar melihatnya, ada ledakan lain di pilar sihir ke-9 mendengarkan suaranya, itu pasti berita tentang pertempuran besar. Kedua kaisar mengerutkan kening dan saling memandang. Kaisar puncak ke-9, apakah dia masih hidup? Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar, kaisar iblis surgawi datang dan kebetulan bertemu dengan 2 kaisar wanita yang berada di pilar ajaib. Seperti yang mereka duga, kaisar iblis surgawi memang telah datang,
dan dia juga seorang Kaisar Puncak ke-10. Bagaimana mengatakan? Niubi datang ke sini dengan tergesa-gesa, dan dipukuli dengan linglung. Dewa tahu bahwa masih ada dua permaisuri yang berdiri di sana di lorong pilar ajaib di rumahnya. Sepintas, itu terlihat seperti seorang Kaisar Junior. Melihat lebih dekat, mereka benar-benar Kaisar Junior, dan mereka semua sangat cantik. Namun, setelah ditampar 2 kali, dia memahami kebenaran lain. Mereka yang cantik pada dasarnya tidak mudah diprovokasi, sama seperti 2 kaisar wanita ini, meskipun mereka pemula, mereka galak dan ganas. Orang gila itu tidak mengatakan sepatah kata pun, pukul saja dia ketika dia muncul, dan pukul dia sampai mati. Dia harus menjadi kaisar paling memalukan yang telah menginvasi berkali-kali. Bahkan sebelum dia keluar dari pintu, dia dipalu terlepas dari timur, barat, utara, selatan, seorang kaisar puncak yang agung, dan 2 kaisar wanita junior, jadi dia tidak bisa diam. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam. Daozu juga menarik napas dalam-dalam. Kedua gadis itu sangat baik. Memukul orang di pintu. Jika Kaisar Surga masih ada, mereka pasti akan mengacungkan jempol pada pilar ajaib, hitung sosok romantis, dan lihat masa kini, generasi mendatang luar biasa. Ledakan. Disertai dengan ledakan, pilar sihir ke-9 membuat lubang besar. Kemudian, saya melihat cahaya hitam terbang keluar dari dalam, itu adalah Kaisar Puncak ke-10. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, atau apakah dia dihantam begitu parah sehingga dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Alih-alih melarikan diri ke alam iblis surgawi, dia lari ke surga. Hati nurani langit dan bumi, Kaisar Puncak ini, benar-benar dipukuli, panik, dan mencapai langit tanpa memperhatikan, betapa tragisnya, setengah dari tubuh Kaisar diledakkan, rambutnya acak-acakan, wajahnya yang mengerikan, masih sedikit murung. Dia pasti tertekan. 9 kaisar puncak datang, mengapa 2 kaisar wanita kecil lari dari pilar ajaib, dan bahkan memberiku palu peledak, kalian 9, tidak bisa mengalahkan mereka. Ketika dia melihat ke langit, dia langsung mengerti bahwa ada banyak pilar sihir, ada juga banyak iblis dan malapetaka surgawi, dan langit cukup kacau, tetapi 9 kaisar puncak hilang. Jelas, 9 pukulan 2, benar-benar tidak pernah mengenai, tidak hanya tidak pernah mengenai, tetapi juga musnah. Sialan. Saat pilar ajaib itu keluar, orang ini ingin kembali. 9 puncak semuanya telah musnah, dan jika dia tetap di sini, dia juga yang telah musnah. Dia tidak bisa mengalahkan 2 kaisar wanita di pilar sihir, apalagi di surga. Jadi bagaimana dengan kaisar puncak, yang juga ditekan? Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, lebih baik tinggal di rumah, dan tergantung pada kesempatan untuk berpura-pura menjadi pekerjaan teknis. Dia ingin kembali, tapi sayangnya, sudah terlambat. Ledakan. Ledakan. Permaisuri dari hutan belantara timur dan permaisuri surga keluar dari pilar ajaib pada saat mereka datang ke surga, dan menabrak dia yang akan kembali ke pilar ajaib. Mereka menamparnya kembali, terbang terbalik turun, dan lewat tanpa sadar berapa banyak bidang bintang yang telah dihancurkan, dan berapa banyak pilar ajaib yang telah dirobohkan. Melihat gambar langit, kedua permaisuri sadar kembali. Ledakan. Kaisar wanita dari hutan belantara timur menghancurkan alam semesta dalam satu langkah, dan mengejar Kaisar Puncak ke-10. Ledakan. Permaisuri surga merobohkan pilar iblis surga ke-9 dengan satu telapak tangan, dan seperti sinar cahaya ilahi, dia langsung pergi ke puncak kabut. Pilar sihir ini harus dihancurkan. Alam semesta surga yang kacau juga harus distabilkan. Dan posisi dunia manusia yang terbuka juga harus ditutup kembali. 2 hal terakhir perlu dia lakukan, dan hanya dia yang bisa melakukannya. Bersenandung. 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 Ratusan pilar Optimus masih berdengung serempak. Ada begitu banyak pilar iblis surgawi yang luar biasa, tentara iblis dan jenderal iblis bergegas keluar, menyapu langit, dirasuki iblis, dengan mata merah, wajah ganas, masing-masing menjilat lidah merah mereka, seperti hantu dari neraka, datang ke dunia untuk melahap makhluk hidup. Seluruh surga gemetar. Kalimat ini adalah kalimat pertama yang mereka ucapkan ketika mereka datang ke semua surga. Seluruh surga gemetar. Kalimat ini juga merupakan kalimat terakhir yang mereka ucapkan ketika mereka datang ke seluruh surga. Karena, di puncak Misty Peak, sudah ada lapisan lingkaran cahaya, menyebar lapis demi lapis. Kemanapun mereka lewat, tidak peduli malapetaka, setan,
atau setan, semuanya terhapus menjadi abu, dan pilar langit ditiup naik satu per satu bahkan pecahan kecil pilar ajaib Beng Fei dihancurkan menjadi abu oleh Halo. Fakta telah membuktikan sekali lagi bahwa terlalu banyak pilar sihir yang datang, tidak ada gunanya digantung, ada makhluk tertinggi yang duduk di surga, tidak ada gunanya datang, lingkaran prestise kaisar langsung runtuh. Jika satu tidak cukup, datanglah dua. Setelah iblis surgawi dan iblis jahat dihancurkan, dan pilar Optimus dihancurkan, permaisuri pengadilan surgawi membentuk segel dengan satu tangan, dan pola peri kuno diukir di tengah alisnya. Setelah itu, dia melihat lingkaran cahaya memancar dari tubuh kaisarnya lagi, lapis demi lapis, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh dunia, setiap lapisan menyatu dengan kekuatan ilahi dari jalan kaisar, tanpa kekuatan kehancuran, penjarahan melewati langit berbintang seperti sinar angin yang sejuk dan hangat. Itu adalah penutup jalan kaisar, dan itu juga perbaikan jalan kaisar, yang satu untuk menutupi langit, dan yang lainnya untuk memperbaiki dunia manusia. Alam semesta yang kacau berangsur-angsur menjadi stabil karena dia. Dunia manusia yang terbuka sekali lagi disembunyikan oleh kekuatan gelap karena dia. Untuk ini, dia juga membayar harganya, keadaan warisan darah telah hilang, pipinya pucat, sudut mulutnya berdarah, dan rambutnya yang mengalir seperti air berubah menjadi untaian seputih salju, esensi hidupnya hilang. Dan fondasinya juga hilang. Tenang. Pada titik ini, kedua kaisar, Tianming dan Ming, benar-benar lega. Mereka melihat ke samping ke langit berbintang, dan permaisuri kehancuran timur masih bertarung dengan kaisar puncak ke-10. Batas warisan darah Jining Xuang juga telah menghilang, dan tubuh kaisar berlumuran darah. Melihat sisi yang berlawanan, kaisar puncak ke-10 lebih buruk darinya, setengah dari tubuh kaisar yang diledakkan sebelumnya tidak punya waktu untuk dibangun kembali, tulang kaisar yang gelap diwarnai dengan darah kaisar yang gelap, dan itu menakutkan. Itu jelas seorang kaisar. Tetapi pada pandangan pertama, dia tampak seperti hantu jahat. Setelah datang ke surga, dia menyadari bahwa tempat hantu ini hanyalah sesuatu yang bisa dia tinggali. Zeng. Jining Xuang datang lagi, memotong langit dan menghancurkan bumi dengan satu pedang. Engah. Darah dari jalan kaisar menyilaukan, dan separuh sisa dari tubuh kaisar puncak ke-10 langsung dipotong menjadi abu terbang, dan jiwa ilusi terbang jauh lagi. Jining Xuang memegang pedang kaisar berdarah di tangannya dan melangkah melintasi kehampaan dalam satu langkah. Pedang itu dikelilingi oleh hukum dewa dan dao, penuh dengan kekuatan penghancur. Ayo pergi jalan bersama dengan kaisar ini. Mata kaisar puncak ke-10 penuh dengan kegilaan, dan kekuatan ilahi dari jalan kaisar menjadi ganas dalam sekejap, kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi melonjak dengan hebat. Sekilas terlihat jelas bahwa dia akan meledakkan dirinya sendiri. Kaisar Dianfeng meledakkan dirinya, itu bukan lelucon, begitu meledak, itu akan sesederhana menghancurkan domain, dan banyak orang akan mati karenanya. Namun, dentuman imajiner tidak bergema. Dan kaisar puncak ke-10 yang hendak meledakkan dirinya juga menghilang, dan permaisuri kehancuran timur menghilang bersama. Mimpi. Kaisar dunia bawah bergumam pelan, seolah-olah dia telah melihat petunjuknya. Itu benar, itu adalah mimpi. Jining Xuang menyeretnya ke dalam mimpi pada saat kaisar puncak ke-10 meledakkan dirinya. Episode 2998 Sebab Akibat. Ledakan. Dalam kegelapan, sepertinya ada ledakan, sumbernya tidak dapat ditemukan, dan hanya samar-samar kaisar dapat mendengarnya. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa kaisar puncak ke-10 meledakkan dirinya dalam mimpi Jining Xuang, dan ingin dimakamkan bersama surga, tetapi sayangnya, setengah dari surga tidak terluka. Engah. Ketika Jining Xuang keluar dari alam mimpi, dia kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke Chang Miao. Langit dan manusia tidak menyakitinya, tetapi mereka menyakitinya, dan menolak penghancuran diri dalam mimpi. Kamu Chen. Suaranya serak, dan dia terhuyung-huyung ke langit berbintang, sosoknya bergetar, dan dia bisa jatuh kapan saja. Dia membantai setengah dari 10 kaisar puncak dalam pertempuran ini. Ketika dia masih yang terakhir, dia menderita kehancuran diri sendiri. Dia terluka cukup parah. Dia harus menjadi satu-satunya di antara kaisar besar yang terluka pada hari itu. Pencerahan. Kaisar yang menyedihkan. Namun, rekornya cukup membanggakan segala usia. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kaisar yang belum sempurna, dan dia belum sepenuhnya menyatu dengan Dao. Di langit berbintang berdarah, dia menemukan suaminya, tetapi dia tidak bisa mengambil langkah mantap, jatuh ke tanah, dan memeluk Ye Chen.
Air mata telah membanjiri pipinya. Ye Chen berambut abu-abu, tanpa kecemerlangan apapun, tanpa jejak kehidupan di tubuhnya, setua abu, jenis yang dapat dihancurkan dengan sedikit kekuatan, dikorbankan untuk jiwa, dan juga mengorbankan 50.000 tahun kehidupan, tidak peduli yang mana, cukup baginya untuk kembali ke 9 langit. Jika Anda tidak meninggalkan jalan keluar untuk diri Anda sendiri, Anda tidak memiliki jalan keluar. Ya, aku minta maaf. Ye Chen meringkuk ke pelukan Jining Xuang, suaranya serak, sangat lemah hingga hampir tidak terdengar. Dewa perang yang tak tertandingi menahan nafas terakhirnya untuk mengucapkan 3 kata ini kepada istrinya. Saat dia jatuh ke pelukannya di depan aula besar kota Pil di kehidupan sebelumnya, dia juga mengatakan maaf ini. Dialah yang membunuh anak-anak mereka. Tidak, itu bukan salahmu. Jining Xuang menangis seperti hujan, kekuatan ilahi dari jalan kaisar, asal mula jalan kaisar, mengalir ke tubuh Ye Chen dengan panik, mencoba menyalakan kembali api primordialnya. Dia sudah kehilangan anaknya, dan dia tidak ingin kehilangan suaminya lagi. Namun, meskipun kaisar adalah yang tertinggi, dia tidak maha kuasa. Tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan, tidak peduli bagaimana dia memobilisasi asalnya, dia tidak akan dapat menyalakan api primordial. Dia saat ini terlalu tua dan terlalu rapuh, tidak peduli seberapa lembut sumber asli kaisar, dia tidak tahan, dia kehabisan minyak dan lampunya kering, hanya menyisakan tubuh dan nafas terakhirnya. Nyalakan, nyalakan untukku. Jining Xuang mendesis dengan suara rendah, masih bekerja dengan panik, seperti ketika Ye Chen menyelamatkan Ye Fan sebelumnya, berapapun biayanya, selama dia bisa hidup, dia bersedia untuk memberikan segalanya. Tidak ada gunanya mencoba. Ye Chen tersenyum lelah, darah masih mengalir dari mulutnya, dan kilatan cahaya terakhir di matanya benar-benar dimusnahkan. Tolong, jangan tinggalkan aku. Jika nasib kehidupan selanjutnya belum berakhir, aku lebih suka menanggung orang biasa. Tidak kehilangan King. Kata-kata Ye Chen parau dan berubah-ubah, secara bertahap melemah, dan mata yang telah kehilangan cahayanya, perlahan tertutup, tubuh tua menghilang inci demi inci, bahkan air mata mengalir dari sudut mata, dan bahkan darah yang mengucur dari mulut, semua berubah menjadi abu terbang, hanya menyisakan kata-kata hangat dihiasi dengan masa penuh duka, kisah cinta dengan air mata. Tidak, tidak, tidak. Jining Xuang menjadi gila, mencoba membentuk kembali tubuhnya, tetapi yang dia tangkap hanyalah helaian abu terbang. Ye Chen-nya dimakamkan. Dewa perang surga dimakamkan. Ah! Desis permaisuri mengguncang Triloka. Pada saat itu, rambutnya juga memutih. Pemandangan dalam sejarah selalu sangat mirip. Dalam reinkarnasi terakhir, dia adalah orang yang melawan iblis surgawi dengan darah, melindunginya hingga sukses besar, dan bertarung sampai mati. Dalam reinkarnasi ini, dia melawan 9 kaisar sendirian, melindunginya untuk membuktikan jalannya, dan membunuhnya sampai dia dihancurkan. Satu kehidupan lampau, satu kehidupan sekarang. Dia jatuh ke pelukannya, dan dia juga mati di pelukannya. Jika ada akhirat, tolong beri aku cinta seumur hidup. Jika nasib kehidupan selanjutnya belum berakhir, aku lebih suka menanggung orang biasa. Tidak kehilangan King. Sebab dan akibat memiliki mereka sendiri reinkarnasi. Pertanyaan-pertanyaan di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini, akhirnya mendapatkan jawabannya. Sayangnya, sudah terlambat. Kirimkan Ekaristi dengan hormat. Desisan surga sedih, terlepas dari tua dan muda, terlepas dari orang yang membudidayakan monster, tetapi semua makhluk hidup, pada saat yang sama, berlutut dengan satu lutut untuk melihat dewa yang tak tertandingi dia melawan yang tertinggi dengan darah dan berjuang untuk secercah harapan bagi langit. Dia juga yang, dengan darah dan tulangnya, menyalakan sinar cahaya itu untuk rakyat jelata. Silsilah Ekaristi, silsilah yang kuat. Dia terhormat. Namanya, kisahnya, dan legendanya akan diwariskan dari generasi ke generasi, dan akan diukir menjadi mitos abadi oleh masyarakat umum. Mengapa? Kedua kaisar Tianming dan Ming menghela nafas, dengan air mata dan kesedihan di mata mereka. Su Shizhen cemburu pada cinta tertinggi. Di Huang dan Yue Sang seperti ini. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen dan Yao Qi. Satu berkhotbah, satu dikuburkan. Perpisahan ini adalah perpisahan selamanya. Kamu Chen. Panggilan tangis bergema di Misty. Itu Ruoxi, atau lebih tepatnya, Chu Xuan dan Chu Ling di tubuhnya, dan Ye Chen yang ingin memeluk mereka juga. Sayangnya, mereka tidak bisa melakukannya, semakin banyak air mata yang dia keluarkan, semakin tidak stabil nafas Ruoxi.
Penggabungan keempatnya adalah kesadaran dominan Ruoxi, dan emosi mereka selalu mengganggu Ruoxi dan Wu Lei, dan dapat menyebabkan pemisahan fusi kapan saja. Untuk sesaat, mata Ruoxi berkilat dengan cahaya peri, dan air matanya padam. Dia bukannya tidak berperasaan. Tidak ada air mata, tetapi tidak berperasaan. Saya benar-benar ingin membantu Chu Xuan dan Chu Ling berbalik. Saya benar-benar ingin membantu mereka mengantar Ye Chen pergi, tetapi begitu mereka berbalik, mereka pasti akan dipisahkan. Rakyat jelata juga membutuhkan mereka yang cocok satu sama lain. Mereka membutuhkan mereka untuk menstabilkan alam semesta langit dan menutupi posisi dunia manusia. Ini adalah misi dan takdir mereka. Dengan angin bintang yang berkabut, cahaya langit yang menyelimuti senja seperti matahari tersebar dan musnah satu per satu. Dia akhirnya jatuh ke dalam ketiadaan, dan selama musim gugur, dia terbagi menjadi 4 orang, semuanya sedang tidur dan semuanya berambut putih. Kirim dia kembali ke Dacu. Ini adalah Wu Lei, sebelum tertidur, kesadaran spiritual yang samar keluar. Dia tidak harus mengatakannya, orang lain yang melakukannya. Permaisuri Nei Wangchuan mempersembahkan korban kepada Yun Tuan dan mengambil ketiganya. Ruoxi harus tinggal di Dacu untuk menjaga Qian Kun. Kami menang, surga menang. Mereka yang masih hidup menginjak gunung mayat, menangis sambil terhuyung-huyung, melihat dunia berdarah, dan cahaya dipantulkan lagi. Tapi harga lampu ini tragis. Dalam pertempuran ini, banyak orang tewas dalam pertempuran. Ye Chen, Kaisar, Jenderal Dewa, Yan Luo, Jian Xiu, orang suci, Kaisar, putra Kaisar. Lebih dari 90% kekuatan tempur puncak surga, semua mati. Melihat sekeliling, tidak peduli betapa sulitnya melihat seorang kaisar berdiri, tidak peduli betapa sulitnya melihat langit berbintang yang lengkap. Ada tumpukan mayat yang menumpuk di mana-mana. Ada sungai darah mengalir di mana-mana. Medan perang berdarah penuh dengan bendera pertempuran yang rusak, dan jiwa pahlawan yang tak terhitung jumlahnya juga terkubur. Anak, ayah, ibu, leluhur tua, suara ratapan memenuhi dunia manusia. Itu adalah serangkaian sosok berwarna darah, memeluk kerabat mereka, memanggil dengan histeris. Ada terlalu banyak kekuatan, sekte, dan ras yang dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Mungkin tidak ada yang menangis untuk mereka, tetapi orang-orang yang hidup dan generasi surga akan mengingat mereka. Tembok besar yang berdarah itu. Mengapa? Kedua kaisar Tianming dan Ming menghela nafas lagi, punggung mereka membungkuk. Berapa banyak perubahan hidup, mereka telah melihat banyak bencana, dan mereka telah melihat banyak kaisar, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka begitu tragis ketika mereka dilahirkan. Ada angka tertentu, dan musuh utama bukanlah tandingan variabel tersebut. Jika tidak ada pengetahuan lintas ruang dan waktu, jika Ye Chen telah mencapai kesuksesan besar di tahun itu, bagaimana dunia manusia bisa begitu sengsara? Langit berbintang berdarah. Permaisuri dari hutan belantara timur dengan rambut acak-acakan, memegang mantel berdarah Ye Chen di satu tangan dan baju besi Ye Fan di tangan lainnya, tersandung seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Pada hari ini, dia akhirnya menjadi seorang kaisar, tetapi dia kehilangan dua kerabat terdekatnya, seorang suami dan seorang anak. Jadi bagaimana jika mereka membuktikan Tao, mereka tidak bisa kembali? Maaf, kemarin saya ke rumah sakit, jadi saya tidak punya waktu untuk memperbaruinya. Episode 2999 Mimpi, itu adalah mimpi. Bencana langit akhirnya berakhir. Ada banyak sosok di langit berbintang, dan di setiap medan perang berdarah, ada sosok, semuanya berlumuran darah, semuanya mencari sisa-sisa kerabatnya, menangis dengan keras, satu demi satu. Itu adalah lagu pemakaman yang sebenarnya. Bos, kita menang. Di bidang bintang mati, Kaisar Kera Kecil menggendong Ku Iniu, berbicara sepanjang jalan, terhuyung-huyung sepanjang jalan. Di masa lalu, setiap kali ada pertempuran besar, Ku Iniu pada dasarnya menariknya, kali ini perannya diubah. Ketika saya pergi menemui Ku Iniu, tidak ada nafas, atau dengan kata lain sudah mati, dan roh primordial dimusnahkan oleh Raja Iblis. Para dewa telah muncul dari surga, dan mereka adalah saudara dan saudari kita. Dengan air mata berlinang, Kaisar Kera Kecil itu sepertinya berbicara sendiri, dan juga sepertinya berbicara dengan Ku Iniu, tapi sayangnya tidak ada tanggapan. 7 bersaudara terbunuh, Ku Iniu terbunuh, Ye Chen juga terbunuh, dan hanya dia yang masih hidup. Tragedi seperti itu ada di mana-mana di langit berbintang. Terlihat bahwa Chen Yi membawa kin polos berlumuran darah, milik Kaisar Jiuxian.
Terlihat bahwa Yao Xin memegang jubah Kaisar Suanyuan yang berlumuran darah. Terlihat bahwa Kaisar Selatan sedang memegang Suzaku yang berlumuran darah, dan dia pergi. Seluruh langit berbintang adalah pemandangan yang sunyi. Permaisuri Jining Xuang juga salah satunya, dia telah kehilangan suami dan anaknya, dan dia masih berjalan terhuyung-huyung seperti orang yang kehilangan jiwanya. Permaisuri juga seorang manusia, seorang istri, dan seorang ibu. Angin bintang bertiup, dan dia akhirnya jatuh. Jiu Niang. Yeling bergegas mendekat dan memeluknya, melihat pakaian berdarah dan baju zirah di lengannya, air mata mengalir di wajahnya kesakitan. Jining Xuang tertidur, tidak tahu apakah dia terluka atau terlalu lelah, dia jatuh ke pelukan Yeling. Linger akan membawamu pulang. Dengan mata berkaca-kaca, Yeling menggendong Jining Xuang di punggungnya, dan berjalan pergi dengan langkah terhuyung-huyung. Jeritan dan tangisan tidak berhenti. Butuh waktu 3 bulan sebelum secara bertahap menghilang. Tulang-tulang medan perang pada dasarnya telah diklaim, dan kekuatan, sekte, dan ras yang telah dimusnahkan telah dikubur untuk mereka, dan mereka akan selalu terkubur di dalam tanah. Cahaya memenuhi dunia manusia, tetapi awan berwarna darah masih menutupi langit, gunung dan sungai besar hampir hancur, dan ada tanda-tanda kebobrokan di mana-mana. Namun, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk membangun kembali. Dalam pertempuran ini, semua orang dari Kaisar baru yang membuktikan jalannya ke kondensasi Qi Junior terlalu lelah dan terluka parah. Di era baru, surga perlu memulihkan diri. Untuk pertama kalinya, langit berbintang menjadi sangat sepi, tanpa sedikit pun sosok manusia mundur dan mundur, penyembuhan luka, membuat kedua kaisar, Tianming dan Ming, tertekan. Malam di Dacu juga damai. Chu Utara berantakan, dan Chu Selatan hancur. Tidak ada lagi kota kuno yang lengkap, atau gunung yang lengkap. Bahkan sungai Changhe dan sungai Xiongjiang diwarnai dengan warna darah. Pertempuran langit sangat sengit, jadi bukan Great Chu. Generasi yang lebih tua seperti Kaisar, dan generasi yang lebih muda seperti Ye Chen, dan lebih dari 90% dari mereka terkubur. Dalam bencana, 2 generasi Dacu tewas dalam pertempuran. Dalam bencana, surga juga membunuh 2 generasi. Yun Feng sepi. Jining Xuang berbaring dengan tenang di atas awan, tidur nyenyak, rambutnya masih seputih salju, dan ada air mata di sudut matanya, penuh kesedihan dan kesakitan. Ada cukup banyak lentera abadi yang tergantung di sampingnya, dan masing-masing menyala dengan nyala api yang lemah, yang merupakan api purbanan Ming Yusu dan Xian. Untungnya, istri Ye Chen masih ada, setidaknya api roh primordial masih ada, dan hanya masalah waktu sebelum dapat dibentuk kembali. Di bawah pohon tua, Ye Ling berbaring bersandar di batang pohon, tidur cukup mengantuk, kelelahan di sekujur tubuhnya, bahkan dalam tidurnya, air mata di sudut matanya masih tidak bisa berhenti mengalir. Ayahnya terbunuh dalam pertempuran, adik laki-lakinya dikorbankan, ibunya tidur nyenyak, Cheng Yuan Shenhuo dari Cheng Yuan Shenhuo, sudah berapa tahun sejak dia begitu kesepian, dan angin malam yang hangat membuatnya menggulung tubuhnya tak terkendali. Linger, linger. Dalam kegelapan, sepertinya ada panggilan, lembut dan lembut, takut membangunkannya dari mimpi. Ayah. Ye Linghuo membuka matanya, berdiri dengan terbuka, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, cahaya ilahi di matanya dengan cepat meredup lagi. Mimpi, ternyata mimpi. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma feminin. Ada sosok yang begitu cantik, yang berjalan di puncak Yunfei, bermandikan sinar bulan, cerah dan tanpa cacat, seperti mimpi. Ye Ling melirik ke samping tanpa sadar. Selir Yan Yan, istri Kaisar Chen. Namun, matanya tertutup, dan dia berjalan seperti orang yang berjalan dalam tidur. Untuk beberapa alasan, dia berjalan sambil tidur ke puncak Yunfei. Melihat wajahnya, dia sangat kuyu, dan ada air mata di sudut matanya, bahkan angin tidak akan mengeringkannya. Dalam pertempuran ini, dia juga kehilangan kerabat terdekatnya. Melihatnya, Ye Ling sedang kesurupan. Sejenak, dia tampak melihat sosok ayahnya di tubuh Selir Yan. Tidak jauh dari sana, Selir Yan tidak tinggal diam, dia berjalan mondar-mandir dengan langkah teratai yang anggun seolah sedang berjalan dalam tidur. Selir Kekaisaran. Ye Ling menyusul dan memanggil dengan lembut. Tubuh surgawi Selir Yan sedikit bergetar, dan dia akhirnya bangun, dia membuka matanya sejenak, ekspresinya kusam, dan matanya kosong, dan dia mendapatkan kembali kejelasan di saat berikutnya. Setelah melihat sekeliling, saya menyadari bahwa itu adalah puncak Yunfei. Saya melihat Ye Ling, Jining Xuang, dan lebih dari selusin lampu yang terus menyala. Semuanya akan baik-baik saja.
Selir Yan tersenyum, dengan lembut menepuk kepala kecil Yeling, tersenyum lembut, tetapi juga tersenyum dibuat-buat, dia juga kehilangan orang tersayang, tetapi dia masih menghibur gadis kecil itu. Yeling mengangguk, air mata memenuhi matanya lagi. Selir Yan pergi, datang dengan ringan, dan pergi dengan tenang sebelum pergi, dia melirik Jining Suang yang sedang tidur. Orang-orang muda itu mengerikan. Itu adalah kaisar termuda di surga, dan juga permaisuri yang paling menakjubkan, semoga dia bangun lebih cepat. Bagaimanapun, mimpi adalah ilusi. Setelah itu, Yeling menyeka air matanya, mendapatkan kembali energinya, dan mendatangi para ibu lagi, menggunakan kekuatan roh primordial untuk memelihara api primordial mereka. Selama 3 bulan terakhir, dia telah melakukan ini. Adapun Jining Suang, dia adalah kaisar sendiri, dan bekas luka di tubuh kaisar telah pulih sepenuhnya. Tapi dia masih belum bangun. Dengan kata lain, dia menipu dirinya sendiri dan orang lain, jatuh ke alam mimpi, dan tidak berani membuka matanya untuk menghadapi kenyataan. Dalam mimpinya, dia memiliki seorang suami dan seorang anak, tetapi ketika dia bangun, hanya ada 1-2 kuburan. Di bulan keempat, saya melihat orang-orang keluar satu demi satu. Setelah itu, batu nisan setinggi langit dibangun di banyak tempat di langit berbintang untuk mengenang jiwa-jiwa heroik yang gugur dalam pertempuran. Di bulan kelima, lebih banyak orang keluar untuk membangun kembali kampung halaman mereka. Langit telah muncul sebagai seorang kaisar, dan era baru telah terbuka. Saya pikir itu adalah dunia emas, tetapi tanpa diduga, itu adalah secercah kemuliaan. Di era pemulihan ini, surga tidak akan dapat pulih dalam 1000 tahun. Bertahun-tahun, matahari pagi terasa hangat. Sebelum langit cerah, saya melihat orang-orang Heng Yue keluar dari gunung untuk membangun kembali gerbang gunung tua. Great Chu hampir hancur, dan sekte Heng Yue juga sama. Tidak ada gunung yang lengkap, dan terlalu banyak istana runtuh. Melihat ke atas, ada terlalu banyak orang yang dikenalnya hilang, seperti Ni Feng, Huo Teng, Xian, Wang Lin, Long Yilong dan Tuan Wulong. Dan Xiong Er yang tahu cara menghasilkan uang. Semua orang, saat melewati puncak Yunfei, akan menunjukkan kekaguman dan memberi hormat dengan hormat. Di Little Jade Peak, ada seorang kaisar tertinggi, dan juga, dewa perang juga dimakamkan. Dacu yang damai berangsur-angsur menjadi lebih marah. Seperti Heng Yue, Zheng Yangzong, King Yunzong, dan Dacu semuanya sedang membangun kembali kampung halaman mereka. Melihat ke atas, ada juga banyak orang yang hilang. Malam, masih begitu sepi. Yunfeng masih sepi. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh Kaisar Jining Suang sedikit bergetar, dan akhirnya terbangun, itu adalah mimpi, dan ada saatnya untuk bangun. Pada bulan Juni setelah perang, dia akhirnya bangun. Pada saat yang sama, lebih dari selusin lampu yang menyala panjang tergantung di udara semuanya berkelap-kelip dengan api. Itu bukan Yuan Shen Huo palsu, tetapi semuanya waras. Mereka tampak bersemangat atau sedih. Jining Suang kehilangan suami dan anaknya, begitu pula mereka. Mereka adalah sebuah keluarga. Jining Suang tersenyum dibuat-buat, dengan air mata masih di matanya, menjentikkan tangannya dengan ringan, memercikkan potongan kekuatan primordial untuk memelihara api primordial mereka. Setelah melakukan ini, dia datang ke pohon tua. Yeling meringkuk di sana, meringkuk dengan tubuh mungilnya, berbicara tentang ayahnya dan Ye Fan dalam mimpinya. Jining Suang mengulurkan tangan dan membelai pipi kecilnya, Putri Ye Chen juga putrinya. Sudah larut malam ketika dia bangun dan pergi ke hutan bambu kecil untuk memberi penghormatan kepada Ye Chen dan Ye Fan. Di depan dua makam kecil itu, air mata permaisuri sebening kristal, memegang batu nisan, menangis hingga tersedak. Entah kapan, dia pergi begitu saja. Tampilan belakang permaisuri suram, berubah-ubah, dan pedih. Muncul kembali, sudah Tian Xuanmen. Tian Xuanmen hari ini juga sepi. Di masa lalu, orang-orang tua yang tidak bermoral itu, betapapun sulitnya untuk dilihat, hanyalah anak pesawat, dengan rambut beruban, duduk dengan tenang di bawah pohon tua, dalam keadaan linglung. Betapa menyedihkan malapetaka ini, setiap teman lama telah menjadi debu sejarah. Hari itu, jika dia tidak pergi untuk memeriksa domain, dia mungkin akan menjadi salah satu Kaisar Dou, dan kemungkinan besar dia akan seperti Kaisar Zun tua itu, menyeret Kaisar Agung ke Huangquan bersama-sama. Kesedihan. Jauh, si Ken tersenyum lelah, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Meskipun dia tidak melawan Kaisar, dia terluka parah, dan dia berada di medan perang dan berperang melawan iblis.
Ji Ningsuang terdiam, dan berjalan dengan lembut. Ketika melewati si Ken, ada seberkas cahaya kaisar, yang memasuki tubuh si Ken, menyembuhkan lukanya, dan menghapus niat membunuh di tubuhnya. Great Chu suram, dan Tian Xuanmen bahkan lebih suram. Dia berjalan sepanjang jalan, dan hanya ada sedikit orang, bahkan jika ada, mereka kebanyakan adalah junior, dan kebanyakan dari mereka berada di bawah Sage Agung. Dacu benar-benar membunuh dua generasi dalam pertempuran. Ketika melewati tablet batu yang penuh dengan tablet giok Yuanshen, dia melirik ke samping sejenak, dan lebih dari 90% tablet giok telah dimusnahkan, yang mengejutkan. Memantulkan cahaya bulan, dia memasuki istana Ling Qiao. Di aula, Ruoxi, Chu Xuan, dan Chu Ling ada di sana, melayang dengan tenang, semuanya tertidur lelap, salah satunya pucat, sudut mata mereka robek, dan wajah mereka penuh kesakitan. Bagi mereka, dia merasa bersalah karena Di Fei Maha Kuasa dan gagal menyelamatkan Ye Chen mereka. Ketika dia datang, Chu Xuan dan Chu Ling menangis lebih menyakitkan. Namun, mereka tidak bisa bangun, mereka hanya bisa secara tidak sadar merasakan sakit karena cinta dan meneteskan air mata untuk Ye Chen. Ji Ningsuang mengangkat tangannya, dan dengan lembut meletakkannya di tubuh Ruoxi, menggunakan kekuatan kaisar untuk memperbaiki fondasinya yang rusak, dan pipi Ruoxi menjadi lebih cerah. Semakin kuat seseorang, semakin menakutkan dunia ini. Sama seperti dia, seperti kaisar ini, berdiri di depan Ruoxi di masa lalu, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi hari ini, dia merasa tertindas. Itu adalah semacam paksaan dari zaman kuno, melebihi kaisar. Jika permaisuri surga kuno yang sebenarnya masih sekarang, tidak ada kaisar yang bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Istana Ling Qiao sedikit bergetar, tidak tahu apa artinya, mungkin lega, mungkin terkejut, sepertinya Ji Ningsuang telah menemukan bayangan permaisuri saat itu. Mereka semua terlalu luar biasa, jika dia diberi cukup waktu, mungkin dia akan menjadi permaisuri surgawi kuno kedua. Ji Ningsuang pergi, berjalan di langit Dacu. Di malam hari, ada orang, dan mereka sibuk membangun kembali kampung halamannya, ketika mereka melihatnya, mereka akan memberi hormat. Mereka harus beruntung, beruntung masih hidup, beruntung bisa menyaksikan kelahiran kaisar baru, mereka akan menjadi percikan era baru ini dan berlanjut untuk generasi mendatang. Saat melewati tembok kota Nanchu, Ji Ningsuang pernah berhenti. Dari bebatuan yang berlumuran darah, dia menemukan sisa jiwa, yang merupakan milik Raja Iblis Kui Yujiang. 9 Kaisar Chu Agung tewas dalam pertempuran, dan semua raja dari dinasti Chu Agung juga tewas dalam pertempuran berdarah melawan iblis surgawi, termasuk Kui Yujiang. Namun, dia adalah Xing Yun, dengan sisa jiwa yang tersisa. Ji Ningsuang menjentikkan lengan bajunya, dan dengan kekuatan ilahi kaisar, dia melebur ke dalam lampu abadi, memasukkan sisa jiwa Kui Yujiang ke dalam lampu abadi, menyalakan api jiwa, dan mengirimkannya kembali ke alam iblis. Di tahun lain, sinar api jiwa ini akan menyala menjadi api roh primordial, dan hanya masalah waktu sebelum kebangkitan. Yang beruntung bukan hanya Kui Yujiang, tapi juga Sun Woyan, santo dari Istana Qixi. Jika orang suci festival Qixi ada di sini, dia pasti akan memanggilnya Ji Wuchen. Itu adalah seorang wanita di Danceng yang menyamar sebagai pria dan merayu jiwa wanita. Bahkan setelah reinkarnasi besar, dia masih ingat nama itu. Itu masih merupakan lampu yang selalu menyala, berisi jiwa orang suci Qixi, dan dikirim kembali ke istana Qixi oleh permaisuri. Malam itu, kesadaran ketuhanannya tentang jalan kaisar menyelimuti seluruh Great Chu, mencoba menemukan jiwa yang tersisa. Sayangnya, tidak ada lagi yang beruntung. Begitu banyak orang yang tewas dalam pertempuran, hanya Kui Yujiang dan Sun Woyan yang benar-benar dapat dibangkitkan, sedangkan untuk jiwa heroik lainnya, mereka semua menjadi debu sejarah dan tidak akan pernah kembali. Melewati Luo Shenyuan, permaisuri tiba-tiba berhenti. Di dalam, ada sosok cantik berjalan keluar selangkah demi selangkah, bermandikan cahaya bulan, seperti mimpi. Itu adalah Selir Yan lagi, berjalan dalam tidur lagi, seperti hantu malam, tidak menentu, terkadang ilusi, terkadang padat. Melihatnya, Ji Ningsuang juga kesurupan sejenak, seolah melihat Ye Chen dari Selir Yan. Sama seperti Ye Ling, dia menertawakan dirinya sendiri, apakah dia menipu dirinya sendiri? Masih terlalu merindukan Ye Chen. Menghadapi angin malam, Selir Yan berangsur-angsur menjauh. Ji Ningsuang memperhatikannya pergi. Seorang rekan praktisi Dao of Dreams, Selir Kaisar Chen,
mengambil jalan yang berbeda darinya, dan pemahaman Dao of Dreams wanita senior itu bahkan lebih baik daripada dia. Lagi pula, dia juga berlatih Dao of Dreams. Selir Yan, di sisi lain, berspesialisasi dalam cara mimpi. Bahkan jika dia seorang kaisar, sama sulitnya untuk menebusnya. Dia berbalik lagi dan memasuki aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Dalam aliran yang bergejolak, masih banyak kaisar Zun tua yang belum diangkat. Wow, Great Emperor! Setelah itu, mereka mendengar seruan, dan para tetua yang terbang melewati satu persatu, mata mereka diluruskan, dan mereka mengira itu adalah Jining Xuang, dan mereka juga mencium bau nafas kaisar. Bagaimana kamu menjadi seorang kaisar? Apakah kita melewatkan pertunjukan yang luar biasa? Apa yang terjadi? Sering terdengar suara keheranan, dan kaisar semu tua terkejut. Melihat mata Jining Xuang, itu lebih mengasyikkan daripada diharapkan. Semua orang penuh dengan tanda tanya. Mereka masih memikirkan bagaimana membuktikan kebenarannya. Sekarang lihatlah, dan buktikan cara kakakmu. Kaisar baru telah muncul, dan merek cara kaisar telah menggantikan merek kaisar, tidak hanya menggantikannya, tetapi juga menekannya dengan sangat keras. Jining Xuang tetap diam, berdiri dengan anggun di aliran turbulen, tidak terpengaruh oleh aliran turbulen. Dia tidak menanggapi kata-kata Zundi, dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan mengirim Zundi tua keluar dari aliran yang bergolak meskipun jumlahnya cukup banyak, jumlahnya terbatas, hanya beberapa ratus, dan tidak ada seon. Kaisar, tingkat puncak. Setelah meninggalkan arus yang bergejolak dan kembali ke kampung halaman mereka, yang dilihat oleh Kaisar Zun tua adalah langit yang hancur. Segera, suara melolong dan menangis bergema di langit berbintang. Mereka seharusnya diberi tahu apa yang terjadi. Selama ketidakhadiran mereka, bencana menimpa seluruh dunia manusia, dan terlalu banyak orang tewas dalam pertempuran. Dunia dewa dan hantu, Gatling saya adalah keterampilan magis tingkat se. Dunia hantu dan hantu, setan dan hantu adalah dewa favorit saya. Merekomendasikan dua buku untuk semua orang. Keduanya adalah buku fantasi yang bagus dengan tema yang sangat baru. Dukunglah. Episode 3000 mencari. Di malam dacu, bintang-bintang masih ada. Jining Xuang keluar dari arus yang bergejolak dan juga keluar dari sekte surga. Tidur selama setengah tahun, memasuki langit berbintang untuk pertama kalinya. Setiap kali dia mengambil langkah, avatar Dao Kaisar muncul dan bergegas ke empat arah langit berbintang, untuk menemukan jiwa yang tersisa dan pecahan senjata kekaisaran yang tertinggal. Secara alami, yang paling ingin dia temukan adalah orang-orang prasejarah. Sebelum dia menjadi kaisar, apa yang dia katakan masih diperhitungkan hari ini, menginjak-injak dunia prasejarah. Di masa lalu, dia tidak bisa melakukannya. Sekarang, dia bisa melakukannya. Apakah itu untuk Ye Fan, Ye Chen, atau untuk orang biasa, dia akan membunuh prasejarah. Sampai kepunahan. Kaisar tidak membunuh dengan mudah, dan tidak membantai semut dengan mudah, tetapi dia akan melanggar aturan ini, dia akan melakukan untuk kaisar apa yang belum pernah dilakukan oleh kaisar di masa lalu sejak periode prasejarah, dan akan membuat orang prasejarah membayar harganya. Dalam darah. Saya telah melihat permaisuri. Terlalu banyak orang yang lewat, dan ketika mereka melihatnya dari kejauhan, mereka memberi hormat dengan hormat. Mengapa? Orang-orang di dunia banyak mengeluh, dan mereka menghela nafas untuk surga, untuk diri mereka sendiri, dan untuk permaisuri. Bencana merenggut terlalu banyak orang, dan kaisar wanita tidak terkecuali. Setelah dia menjadi seorang kaisar setelah membuktikan Tao, dia kehilangan dua kerabat terdekatnya, seorang suami dan seorang anak. Permaisuri yang paling menakjubkan juga merupakan permaisuri yang paling menyedihkan, setidaknya dia lebih buruk dari permaisuri Donghua. Disaksikan oleh dunia, banyak avatar permaisuri berangsur-angsur menjauh, melihat ke segala arah, para biarawan surga menarik napas dalam-dalam, dan ada harapan di mata mereka. Siapapun dapat melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata permaisuri, yaitu klan prasejarah, hingga kumpulan makhluk pertama di dunia. Dalam waktu dekat, permaisuri akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Di sisi lain galaksi, tiruan dari kaisar wanita memperbaiki tubuhnya, dan mengambil sisa jiwa dari galaksi berwarna darah. Itu adalah sisa jiwa Long Jie. Avatar Ratu menjentikkan tangannya, mengumpulkan lampu yang selalu menyala, dan sisa jiwa Long Jie dimasukkan dan dikirim kembali ke benua Xuan Huang. Dalam pertempuran ini, klan Changlong, salah satu dari 8 klan kuno, hampir sepenuhnya dimusnahkan.
Menghitung perampokan naga dari sisa jiwa, hanya tersisa 8 orang di seluruh klan Changlong. Lebih buruk dari klan Changlong adalah klan penyihir, salah satu dari 8 klan kuno, semuanya, termasuk putra dewa klan penyihir, terbunuh dalam pertempuran. Ras kuno kehilangan warisannya. Bintang kuno yang bobrok, Jining Suang jatuh dari langit, dan menemukan jiwa yang tersisa di istana kuno yang bobrok, kekuatan jiwanya sangat lemah sehingga hampir dimusnahkan. Itu adalah sisa jiwa di Suan. 9 dewa besar Kaisar Zun mati dalam pertempuran, tetapi di Suan selamat. Dengan jejak sisa jiwa ini, dia dapat dibangkitkan. Selama bertahun-tahun, Jining Suang telah mengetahui hubungan antara Ye Chen dan Kaisar Xianwu. Menurut Kaisar Zun, Di Suan seharusnya adalah adik perempuan Ye Chen. Dari sudut pandang Ye Chen, Di Suan harus memanggil adik iparnya. Jining Suang mengorbankan lampu yang selalu menyala dan menyulut jiwa Di Suan. Dia akan menghidupkannya kembali. Kerabat Ye Chen juga kerabatnya, meskipun 9 reinkarnasi besar telah berlalu di antara mereka. Dia pergi lagi dan pergi ke banyak langit berbintang. Avatarnya juga ada di mana-mana. Saya telah melihat permaisuri. Di langit berbintang, masih ada banyak kata seperti ini. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli seberapa senior mereka, mereka pada dasarnya akan membungkukkan tangan dan memberi hormat jika mereka melihatnya dari sebuah jarak. Keadaan pikiran Ratu sangat sunyi. Dia berjalan cukup jauh dan cukup lama, dan apa yang dia lihat di sepanjang jalan, Zundi sangat sedikit, dan orang bijak agung sangat sedikit, dan mereka pada dasarnya berada di bawah alam suci agung. Dia berduka, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga berduka. Dalam malapetaka ini, surga dan dunia manusia, 2 generasi terbunuh dalam pertempuran, dan 2 generasi terputus. Dapat dikatakan bahwa, kecuali Kaisar Jining Suang, tulang punggung surga yang tersisa bukan lagi orang bijak dan kaisar semu, tetapi Raja Suci, orang suci, dan kaisar. Era kaisar baru juga merupakan era kelemahan, terlalu banyak orang yang mati, dan kekuatan tempur puncak hampir musnah. Melindunginya dari menjadi seorang kaisar, apakah layak untuk diperjuangkan begitu buruk? Pertanyaan seperti itu telah ditanyakan oleh dunia, dan kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga menanyakannya di dalam hati mereka. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Perang begitu kejam. Jika Anda ingin menjadi yang tertinggi, Anda harus membayar harga. Hong Huang, ini akan menjadi sengsara. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, dia mengenal Ye Chen dengan sangat baik, dan dia mengenal anggota keluarganya dengan sangat baik, dia sangat terobsesi, dan dia tidak akan pernah kembali untuk apa yang dia yakini. Jika bukan karena klan Hong Huang, Ye Chen tidak akan terjebak di alam liar, Ye Fan tidak akan mati, dan langit tidak akan bertarung dengan sangat buruk, setidaknya jauh lebih baik daripada sekarang. Oleh karena itu, kaisar wanita akan membunuh, dan banjir akan menjadi gunung tulang dan sungai darah. Dia benar. Tapi dia juga seorang istri dan seorang ibu. Segila dia saat dia membantai Kaisar Dianfeng, dia akan sama gilanya dengan saat kehancuran besar dihancurkan. Daozu tidak mengatakan apa-apa. Untuk masalah ini, dia tidak menghalangi atau mendesak. Keadaan pikiran Kaisar adalah yang tertinggi, dan dia tidak membunuh semut dengan mudah. Namun, bukan berarti Agung tidak akan marah. Jika dia adalah Jining Suang, dia mungkin akan menemukan Hong Huang untuk menyelesaikan kasus ini. Dia tidak akan berani melawan iblis dan iblis, tetapi dia akan menjadi dewa perang melawan langit dan manusia. Ras. Kebajikan para kaisar besar dari segala usia tidak bertahan lama. Kemakmuran adalah bencana berdarah satu demi satu. Di langit berbintang yang mati, Jining Suang membeku. Untuk waktu yang lama, dia tidak bergerak. Langit berbintang ini masih berwarna darah, seolah tersapu oleh darah. Ye Chen, ayah Ye Fan, jatuh di sini. Mata permaisuri penuh dengan kabut. Kesadaran spiritual Kaisar Dao mencari inci demi inci, berharap menemukan jejak sisa jiwa Ye Chen, meskipun dia tahu itu tidak mungkin, meskipun dia telah mencarinya sebelumnya, harapan tertentu masih akan menjadi obsesi yang tak terhapuskan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Dia tidak dapat ditemukan pada akhirnya, cahaya di matanya redup, dan ada lebih banyak air mata di matanya, mengaburkan penglihatannya. Setelah sekian lama, dia melambaikan tangannya. Segera, untaian pasir dan debu, semuanya diwarnai dengan cahaya redup, berkumpul dari segala arah, dan dia mengumpulkannya ke dalam lengan bajunya. Itu bukan debu, tapi potongan kecil senjata kekaisaran yang lebih kecil dari debu,
seperti batang besi Wujin, pedang Xuanyuan, Phoenix Skin, menara Raja Abadi. Ada terlalu banyak, dia akan reuni akan menggantikan kaisar masa lalu dan menyusun kembali tentara kaisar mereka di tahun-tahun mendatang yang tak ada habisnya. Dia berjalan jauh-jauh untuk mengumpulkan semua jalan, dan juga berjalan jauh-jauh untuk menemukan jalan, mencari sisa-sisa jiwa para biarawan surga, mencari pecahan senjata ajaib kaisar yang runtuh, dan juga mencari untuk klan prasejarah. Kaisar adalah yang tertinggi, dan penglihatan kaisar juga yang tertinggi. Jika ada orang prasejarah yang bersembunyi, mereka tidak akan pernah lepas dari matanya. Namun, saya mencari sepanjang jalan, tetapi saya tidak melihat satu pun. Ekspresinya acuh tak acuh, tidak mengherankan, langit dan langit berbintang sangat luas dan tak terbatas, dan bahkan kaisar menghabiskan seluruh hidupnya, akan sulit untuk bepergian kemana-mana, dan mencari orang-orang prasejarah seperti menemukan jarum di sebuah tumpukan jerami. Namun, dia akan mencarinya, mencari tahu satu persatu, dan menempatkan tablet Ye Chen, tablet Ye Fan, dan tablet jiwa heroik surga di tanah leluhur orang prasejarah, dan menggunakan darah dan tulang dari orang-orang prasejarah untuk memberi penghormatan kepada roh mereka di surga. Di atas meteorit yang mengambang, dia sekali lagi menemukan jiwa yang tersisa. Itu milik Raja Wu dari dinasti Zhou Timur. Dia berasal dari generasi yang sama dengannya. Dia adalah putra kaisar sejati. Dia berperang melawan iblis dan mati dalam pertempuran. Untungnya, jejak jiwanya selamat. Juga untungnya, ada Dewa Putra Sun Moon, yang jauh dari Raja Wu dari dinasti Zhou Timur di lautan bintang berwarna darah, keduanya seharusnya mati dalam pertempuran bersama. Pernah ada langit berbintang, dia mengangkat satu tangan, dan memasukkan tangan lainnya ke dalam lubang hitam ruang. Dari dalam, dia mengeluarkan kapak perang berlumuran darah, yang sudah dalam kondisi bobrok, pada dasarnya hanya gagang kapak tertinggal. Ini adalah senjata kekaisaran klan Kuiniu. Itu digunakan untuk melindungi Ye Chen hari itu, melawan puncak tertinggi, dan hampir meledak. Tanda kaisar di atasnya juga rusak, dan sangat sulit untuk diperbaiki. Di langit berbintang terdekat, dia menemukan senjata kekaisaran dari klan Kerasuci yang bertarung. Batang besi Wujin patah, dan berlumuran darah Supreme, serta darah Ye Chen, tetapi darah itu berubah menjadi abu terbang saat disentuh. Setelah itu, dia menemukan banyak sisa jiwa, ada yang tua dan ada yang muda, ada yang dia kenali dan ada yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jumlahnya sangat terbatas. Adapun tentara Kaisar Jidao, apa yang mereka cari juga tidak lengkap, sebagian besar pecahan kecil, dan jejaknya telah dihancurkan. Dapat dibayangkan bahwa Ye Chen bertarung melawan 9 kaisar sendirian hari itu, betapa sulitnya pertempuran itu, begitu banyak senjata kaisar dihancurkan, dan tidak ada senjata kaisar di surga yang selamat. Di medan perang kuno, di sungai darah yang mengalir, dia menemukan senjata kelahiran Ye Chen. Itu benar, itu adalah Chaos Cauldron. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah tripod, karena itu adalah pecahan, seukuran telapak tangan, cahaya ilahi telah dimusnahkan, dan ada ukiran yang tidak lengkap dengan kata, Dunjie Tian. Mata Jining Suang dipenuhi kabut, memegang pecahan kuali yang kacau, mencari dengan keras di langit berbintang, dan menemukan banyak, tetapi masih belum lengkap, dia masih akan mencarinya, dan menyusun kembali kuali tuan untuk Ye Chen. Ketika Tian Huang datang lagi, kabut darah masih belum hilang. Dia tinggal di sini selama 3 hari, dengan perasaan spiritual kaisar, memindai lagi dan lagi, mencari lagi dan lagi, mencoba menemukan jejak jiwa Ye Fan, bahkan jejak roh, dia dapat menghidupkannya kembali. Sayangnya, dia tidak ditemukan. Ketika dunia melihatnya lagi, itu 3 bulan kemudian. Di langit berbintang 3 bulan kemudian, dia berdiri di puncak Misti, dan kecemerlangan jalan kaisar sangat indah, seharusnya langit berbintang paling terang di langit berbintang. Banyak orang yang datang, banyak juga yang hanya keluar dari adat, hanya untuk melihat kecantikan sang dewi. Generasi muda memang luar biasa. Para tetua banyak bergumam, tidak ada urutan pencerahan, siapapun yang memiliki senioritas lebih tinggi dapat menjadi seorang kaisar, dan Ye Chen adalah satu generasi. Senioritas Dongshen Yaoqi sebenarnya tidak tinggi, menghitung cincin tahunannya, hanya lebih dari 1000 pada usia ini. Jika kaisar besar dari semua dinasti adalah anak-anak, mereka pasti akan tersenyum lega. Kaisar termuda memang luar biasa. Menabrak. Di beberapa titik, suara rantai besi yang bertabrakan tiba-tiba bergema.
Mendongak, saya menyadari bahwa suara itu berasal dari Jining Suang. Saya bisa melihat rantai rune terbang keluar dari tubuh Kaisar. Rantai jalan Kaisar memiliki suara tumbukan yang jelas dan tajam, terjalin dengan suara jalan Kaisar. Itu cara segala sesuatu diwarnai dengan cahaya abadi dari jalan Kaisar, menusuk mata orang. Di tengah suara gemerincing, rantai keteraturan membentang tanpa batas menuju ketiadaan. Apa yang akan dilakukan Permaisuri? Dunia menjadi bingung, dan banyak orang bertanya. Dia ingin semua domain menjadi satu. Penatua dengan mata ganas memberikan tebakan seperti itu. Memang, tebakannya cukup akurat. Permaisuri ingin semua domain disatukan, dan rantai pesanan yang diperluas itu telah memasuki setiap domain, dan akan mengunci akar domain, dan kemudian menarik setiap domain kembali ke surga, untuk diintegrasikan. Aku khawatir aku akan mengganggu dunia dengan melakukan ini. Kaisar Dunia Bawah berkata dengan santai, alisnya sedikit berkerut. Dia tidak setuju, Yaochi akan melakukan ini. Daozu berkata dengan ringan, melihatnya dengan lebih jelas. Setiap daerah adalah pijakan. Sekarang Permaisuri Hutan Belantara Timur ingin menyatukan semua domain, pasti dia akan mengganggu alam semesta, tetapi Ruoxi pasti mengatakan sesuatu padanya untuk menyatukan domain.